Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Pada hari ini, perkenankan kami kelompok 2, terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama Saudari Rina, kedua saya sebagai moderator, ketiga Saudari Andi Nur Kamila Putri, keempat Saudari Makfira Ekasari, kelima Saudara Irwanto, keenam Ahmad Fajri, dan yang terakhir Ardiansyah. Jadi pada hari ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai sebuah literatur review berjudul Customer Relationship Management and its Impact on Innovation. Slide dok. Oke, jadi abstraknya Customer Relationship Management ini merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk sebuah kesuksesan bisnis. Customer Relationship Management atau yang selanjutnya akan disingkat dengan sebutan CRM ini telah terbukti menjadi salah satu solusi teknologi yang cepat berkembang dikarenakan dampak penerapannya terhadap pengembalian investasi. Artikel ini merupakan review tentang 17 artikel terbaru dan studi yang relevan tentang bagaimana CRM dapat mempengaruhi kebijakan inovasi bisnis pada tahun 2015 sampai 2019. Jadi artikel-artikel yang diambil dari penelitian yang telah dilaksanakan dari 2015 sampai 2019. Selanjutnya untuk introduction, saya berikan kepada Dr. Rina, kepada Saudari Rina, saya persilahkan. Terima kasih, Dok. Kalau kita melihat di sini, customer relationship sendiri menurut bahasa Indonesia adalah sebagai manajemen hubungan pelanggan. Customer relationship sendiri merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan, serta mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kesetiaan pada pelanggan. Jadi, customer relationship sendiri bagaimana suatu perusahaan untuk meningkatkan keuntungan serta meminimalkan kerugian dan serta meningkatkan kesetiaan pelanggan. Slide. Kalau kita lihat di sini, customer relationship sendiri di sini adalah strategi bisnis yang menggabungkan proses manusia dan teknologi dan merupakan salah satu solusi teknologi yang paling cepat berkembang karena dampak penerapannya terhadap laba investasi. Dengan kata lain, CRM sendiri adalah bagaimana kita mengelola serta menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Slide. Di sini solusi teknologi untuk manajemen bisnis sangat penting diterapkan pada CRM, di mana CRM sendiri dia membangun saluran dan metode yang efektif untuk meningkatkan customer metric manajemen informasi. Tujuan daripada CRM sendiri ada banyak, tapi dari jurnal ini sendiri berdasarkan Girola Navarro tahun 2020 mengatakan bahwa tujuannya adalah meningkatkan manajemen hubungan pelanggan untuk memfasilitasi perusahaan dan meningkatkan hasil komersial yang jauh lebih baik. Slide. Sedangkan menurut Gil Gomez dan kawan-kawan mengatakan CRM sendiri merupakan alat utama dalam transformasi digital dunia bisnis, di mana tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan pengelolaan, tapi juga berpotensi untuk mengembangkan kapasitas inovasi. Slide. Ya, terima kasih kepada Dr. Rina yang sudah bersedia mempresentasikan mengenai introduction. Selanjutnya untuk research metodologi, saya berikan kepada Ahmad Fajri. Kepada Dr. Fajri, saya persilakan. Silakan, Dok. Ya, baik. Jadi selanjutnya research metodologi. Nah, pada research metodologi penelitian ini berdasarkan dari prosedur semi-systematic review dari Cinder 2019, makalah ini memiliki 4 tahap penyusunan. Yang pertama itu desain ulasan. Nah, pada desain ulasan ini, studi biometrik yang dianalisis menunjukkan minat yang berkembang dalam penggunaan CRM di perusahaan modern yang kompetitif. Nah, tujuannya dari penelitian ini adalah untuk membedakan secara kualitatif dan melengkapi studi bibliometrik yang merupakan bidang yang paling signifikan dan relevan yang menandai minat CRM sebagai teknologi manajemen bisnis. Nah, untuk tujuan ini bisa tercapai database yang digunakan itu menggunakan database dari Web of Science Core Collection dari periode 2015 sampai 2019. Next. Kemudian dilakukan peninjauan. Publikasi dalam jurnal dapat diidentifikasi yang semuanya mengacu pada interaksi antara CRM dan inovasi. CRM dan inovasi digunakan sebagai salah satu kata kunci yang kemudian dipublikasikan
yang tidak relevan dalam bidang studi dihilangkan. Nah, kemudian publikasi yang dihasilkan kemudian dibaca dengan sangat hati-hati. Langkah ketiga dan keempat, yang ketiga itu menganalisa, yaitu melalui penggunaan pelengkapan studi bibliometrik dan tinjauan literatur sebelumnya, dimensi dan elemen yang paling tepat dipilih untuk studi realistik CRM dan inovasi. Selanjutnya dilakukan analisis dari setiap publikasi yang telah dipilih. Dan langkah keempat, penyusunan dan penulisan ulasan. Studi ini mengikuti praktik literatur ilmiah yang baik, termasuk pengenalan objek dan ruang lingkup kerjaan, deskripsi metodologi yang digunakan, serta penyajian hasil dan teratur terkategorikan, yang terakhir kesimpulan dan penelitian. Nah, ini ringkasan dari proses research metodologi tadi. Jadi pertama itu database yang digunakan menggunakan dari Web of Science. Nah, kemudian kita gunakan lagi periode dari tahun 2015 sampai 2019 dengan menggunakan kata kunci manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Kemudian kita cari juga inovasi sehingga didapatkan 130 artikel. Dari 130 artikel ini dipersempit lagi dengan mempertimbangkan ada artikel, ulasan, catatan, dan surat, sehingga artikel ini menjadi 98 hasil. Lalu diberikan filter tambahan berupa bisnis, manajemen, ilmu manajemen, research operasi, research sistem informasi ilmu komputer, ilmu informasi, ilmu perpustakaan, aplikasi interdisipliner, ilmu komputer, dan ekonomi, sehingga mempersempit hasilnya menjadi 79 artikel. Nah, kriteria yang terakhir, jadi kita akan membuang artikel yang tidak relevan. Nah, di mana yang dibuang itu artikel yang isinya tidak relevan untuk penelitian. Yang kedua, artikel yang mungkin relevan dengan CRM, tapi tidak dengan inovasi. Atau sebaliknya, yang relevan dengan inovasi, tapi tidak dengan CRM. Kemudian, yang ketiga itu artikel yang memiliki teknis daripada fokus bisnis. Mengingat makalah ini mengejar orientasi bisnis yang sangat jelas. Jadi, artikel yang digunakan dari studi ini hanya 17 artikel yang diambil dari Web of Science. Ya, terima kasih kepada Dr. Fajri yang sudah membawakan materi mengenai research metodologi. Selanjutnya untuk classification metodologi, saya persilahkan kepada Saudari Magfira Ekasari. Kepada Dr. Fira, saya persilahkan, Dok. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metodologi klasifikasi pada artikel ini. Yang pertama itu merupakan proses klasifikasi. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mengklasifikasikan artikel yang dipilih berdasarkan dimensi yang diidentifikasi ke dalam CRM dan inovasi. Oleh karena itu, setiap artikel dibaca dengan cermat dan yang tidak terkait erat dengan CRM dibuang. Jadi di sini penulis mengklasifikasikan ke dalam dimensi CRM. Adapun yang termasuk ke dalam dimensi CRM, yang pertama adalah identifikasi pelanggan, yaitu tindakan untuk mengetahui target pasar. Yang kedua, daya tarik pelanggan, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk menarik minat pelanggan. Yang ketiga adalah retensi pelanggan, yaitu bagaimana strategi untuk membangun loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir adalah pengembangan pelanggan, bagaimana strategi upselling dan cross-selling, serta analisis keranjang pasar. Yang kedua, penulis di sini mengklasifikasikan berdasarkan dimensi inovasi. Yang pertama yaitu inovasi produk, yaitu pengembangan produk baru, dan inovasi fitur produk yang sudah ada. Yang kedua adalah inovasi proses, jadi bagaimana perubahan proses di area produksi. Yang ketiga itu inovasi administratif, yaitu bagaimana strategi untuk meningkatkan proses internal atau eksternal. Yang keempat adalah inovasi pemasaran, yaitu kegiatan pemasaran yang lebih efektif. Dan yang terakhir adalah inovasi layanan, bagaimana pencapaian loyalitas pelanggan dan komitmen jangka panjang. Ya, terima kasih kepada Dr. Fira yang sudah mempresentasikan mengenai klasifikasi metodologinya. Selanjutnya untuk bagian result, saya persilakan kepada Saudari Andi Nur Kamila Putri. Kepada Dr. Putri, saya persilakan, Dok.
Selanjutnya, Customer Relationship Management ini adalah hasilnya. Jadi sesuai dengan metodologi klasifikasi yang telah diusulkan, dimensi CRM dan inovasi yang paling relevan telah diidentifikasikan dan dari 17 artikel tersebut dipilih dari penelitian ini. Kemudian selanjutnya dari hasil analisis ini melibatkan klasifikasi artikel berdasarkan kombinasi dimensi CRM pertama dan dimensi inovasi kedua. Slide Kak. Berikut klasifikasinya jadi dibagi menjadi 3, ada daya tarik pelanggan, pengembangan pelanggan, dan retensi pelanggan. Di mana daya tarik pelanggan sendiri terdiri dari 3, yaitu inovasi proses, inovasi pemasaran, inovasi layanan. Sedangkan untuk pengembangan pelayanan terdiri dari 2, yaitu inovasi proses dan inovasi layanan. Untuk retensi pelanggan juga di sini ada inovasi proses, inovasi administrasi, dan inovasi layanan. Baik, terima kasih banyak, Dok. Selanjutnya untuk bagian result akan dilanjutkan oleh Dr. Ardiansyah. Kepada Dr. Ardi, saya persilahkan, Dok. Ya, baik. Jadi bagian result ini merupakan distribusi artikel yang dipilih berdasarkan dimensi CRM dan dimensi inovasinya. Nah, nanti kami akan tunjukkan tabel yang dimaksud. Pada tabel 1 ini menunjukkan visi kuantitatif dan hasil dari hasil. Referensi ke setiap dimensi menunjukkan jumlah hasil dan persentase. Dari total 17 artikel, menunjukkan bahwa dimensi CRM retensi pelanggan mencakup lebih dari setengah kasus yang dianalisis, khususnya 10 dari 17 kasus yang mewakili 58,82% dari total, diikuti oleh customer development sebanyak 4 kasus dan 23,53% dari total, dan customer attraction dari 3 kasus, yaitu 17,65% dari total. Baik, selanjutnya, Dok. Nah, ini merupakan tadi penjelasan dari tabel 1. Jadi pada dimensi CRM ini, daya tarik pelanggan ini ada 3 artikel sebanyak 17,65%. Dari 3 artikel ini, kalau kita lihat dari dimensi inovasinya, terbagi atas tiap-tiap inovasi, terdiri dari 1 artikel, di mana inovasi proses 1 artikel, inovasi pemasaran 1 artikel, dan inovasi servis 1 artikel. Selanjutnya, pada dimensi CRM pengembangan pelanggan, terdapat 4 artikel, di mana inovasi proses terdapat 3 artikel, dan inovasi layanan 1 artikel. Sedangkan pada retensi pelanggan, terdapat 10 artikel, di mana pada dimensi inovasinya, inovasi proses ini 7 artikel, inovasi administrasi 1 artikel, inovasi pemasaran 1 artikel, dan inovasi pelayanan 1 artikel. Selanjutnya. Nah, ini merupakan distribusi artikel yang dipilih berdasarkan dimensi inovasi, di mana dari dimensi inovasi ini yang paling banyak menunjukkan keberhasilan, yaitu pada inovasi proses, yaitu 11 artikel, di mana mencakup 64,71%. Sedangkan yang paling sedikit ini pada dimensi inovasi, paling sedikit yaitu inovasi produk, dengan jumlah keberhasilan ini 0%. Selanjutnya, Dok. Nah, ini merupakan distribusi artikel yang dipilih berdasarkan tahun publikasi. Hasilnya adalah ada minat yang jelas dan tumbuh dalam interaksi antara CRM dan inovasi. Meningkat dari 0% pada tahun 2016 menjadi lebih dari 42% pada tahun 2019. Minat yang meningkat ini menunjukkan adanya peningkatan relevansi pada penelitian ini. Selanjutnya. Nah, selanjutnya distribusi artikel yang dipilih berdasarkan jurnal dan jumlah kutipan. Melihat catatan dari 17 publikasi yang dipilih sebelumnya, tepatnya 17 jurnal muncul dengan masing-masing 1 artikel yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak ada jurnal yang secara khusus mengkhususkan diri dalam studi konvergensi CRM dan inovasi. Mengenai distribusi artikel yang dipilih berdasarkan jumlah kutipan, Holbig et al. Pada tahun 2019 jelas memiliki jumlah maksimum dengan 169 kutipan.
merupakan sekitar 90% dari total kutipan dari 17 artikel yang dipilih. Sisa publikasi memiliki maksimal 15 kutipan yang membuat mereka kurang berpengaruh dibandingkan Holbeck et al. Pada tahun 2019. Selanjutnya. Ya, terima kasih Dr. Abdi atas presentasinya mengenai result. Selanjutnya untuk conclusion akan dibawakan oleh Dr. Irwanto. Kepada Dr. Irwanto saya persilahkan, Dok. Oh, maaf. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kali ini akan membawakan terkait dengan conclusion atau kesimpulan dari makalah ini, di mana makalah ini merupakan studi bibliometrik tentang CRM, yang salah satu analisis paling kontemporer tentang relevansi CRM di antara solusi bisnis yang paling banyak digunakan dengan proyeksi terbesar pada saat ini. Di antara semua dimensi yang digunakan untuk mengklasifikasikan artikel yang paling relevan, yang menggabungkan CRM dengan inovasi, retensi pelanggan menonjol dengan lebih dari setengah dari semua referensi yang relevan tentang CRM. Dalam hal inovasi, dimensi inovasi proses muncul sebagai yang paling signifikan, mempertimbangkan dimensi yang dominan. Sebagian besar publikasi mengacu pada dampak bersama dari CRM dan inovasi, fokus pada cara membantu perusahaan mempertahankan pelanggan yang secara konsisten disajikan sebagai strategi bisnis terbaik di dunia saat ini, ditandai dengan dinamisme dan perubahan yang konstan. Ini terkait dengan kekuatan perbaikan terus-menerus melalui inovasi proses sebagai alat yang ampuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Hasil ini menunjukkan relevansi CRM sebagai alat utama untuk penguatan loyalitas pelanggan dengan peningkatan kinerja perusahaan selanjutnya, dan untuk menerapkan inovasi proses untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah. Kedua sisi realitas CRM membuat CRM salah satu alat bisnis yang paling berdampak bagi perusahaan yang sukses di dunia bisnis saat ini. Nilai dari sudut studi ini dari sudut pandang praktisi adalah identifikasi aspek yang paling relevan yang membuat CRM menjadi sangat penting. Ya, sekian, Dok. Baik, terima kasih banyak, Dok, atas conclusion-nya. Jadi demikianlah presentasi kami dari kelompok 2 mengenai Customer Relationship Management and its Impact on Innovation, sebuah literatur review. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.